saya akan menjelaskan pengertian dari artificial intelligence. Apa itu artificial intelligence? Artificial intelligence merupakan sebuah prinsip bahwa kecerdasan manusia dapat diatur sedemikian rupa sehingga mesin dapat dengan mudah meniru atau melaksanakan tugas yang kita berikan, mulai dari hal yang paling kecil atau hal yang paling sederhana hingga hal yang paling besar atau hal yang paling kompleks. Menurut para ahli terkemuka lainnya, artificial intelligence secara garis besar atau secara umum melaksanakan tugasnya dengan cara mengumpulkan secara garis besar data, lalu menemukan pola dan korelasinya, serta menggunakan pola tersebut untuk memprediksi masa yang akan datang. Demikian pula, komputasi online telah menyebabkan koneksionis yang merembet ke subbidang lainnya yang disebut dengan pembelajaran mendalam, machine learning atau ML, dan deep learning atau DL, yang disebut dengan teknologi informasi yang bersumber dari kecerdasan buatan. Artificial intelligence terbagi 3 jenis. Yang pertama itu Symbol Manipulating AI. Symbol Manipulating AI merujuk pada artificial intelligence yang bekerja dengan simbol abstrak, di mana informasinya diproses dari atas yang dimanipulasi ke dalam simbol, sehingga menghasilkan simbol yang bisa dibaca user atau pengembang sistem. Penghubungnya adalah abstrak dan hasil kesimpulannya logis. Yang kedua, Neural AI. Dikenal sebagai jenis AI yang paling populer di kalangan penelitian bidang komputer pada akhir 80-an. Neural AI mampu mempresentasikan pengetahuan ke neuron buatan dan koneksinya seperti otak yang direkonstruksi. Yang ketiga ada neural networks. Diatur ke dalam lapisan yang terhubung satu sama lain lewat simulasi. Lapisan paling atas adalah lapisan input yang berperan sebagai sensor. Sensor akan menerima informasi yang hendak memproses dan melanjutkannya ke sistem. Kegunaan dan manfaat AI. Yang pertama, otomatisasi pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan yang biasanya berkaitan dengan penyeleksian akan dapat dilakukan secara mudah dan otomatis menggunakan sistem AI ini. Contohnya seperti deteksi spam pada email atau bahkan dapat mendeteksi virus. Lalu yang kedua, mengurangi kesalahan. AI mampu bekerja dengan tingkat akurasi yang tinggi dan secara konsisten. Hal ini tentunya akan meminimalkan kesalahan yang biasanya dilakukan oleh manusia. AI juga dapat mempelajari data dengan jumlah yang banyak untuk memberikan keputusan yang terbaik. Oleh karena itu, penggunanya bisa mengambil tindakan tersebut dalam rangka meminimalisir resiko kerugian. Lalu yang ketiga, memberikan bantuan digital. Beberapa organisasi yang sudah sangat maju menggunakan sistem digital ini untuk berinteraksi dengan para user untuk menghemat kebutuhan SDM mereka. Asisten digital juga digunakan di banyak situs web untuk menyediakan hal-hal yang diinginkan oleh user. Kita dapat memulai percakapan dengan mereka sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Lalu selanjutnya tujuan AI. Yang pertama, memahami kecerdasan suatu mesin. Lalu yang kedua, membuat suatu teknologi yang lebih bermanfaat. Dan ketiga, membentuk teknologi atau mesin yang lebih pintar. Adalah keuntungan dan kekurangan dari penggunaan teknologi artificial intelligence. Keuntungan yang pertama yaitu bersifat abadi dan permanen. Permanen artinya di sini teknologi AI dapat diakses di mana saja, secara berulang kali dan kapan saja. Contohnya, dalam perusahaan tidak lagi diperlukan karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan. Karyawan dapat digantikan oleh teknologi AI. Kedua adalah memberikan banyak kemudahan. Data yang diterima sebelumnya akan disimpan dan dapat diakses di kemudian hari. Ketiga adalah konsisten dan teliti, di mana peluang AI dalam melakukan kesalahan sangat kecil. 4. Bisa disimpan. AI mempunyai kelebihan dalam mengolah big data, sehingga data sebesar dan sebanyak apapun dapat diterima dan diakses kapan saja oleh teknologi artificial intelligence. Kekurangan dari teknologi AI yang pertama adalah cost yang tinggi, dikarenakan kompleksitas dari mesin AI itu sendiri yang sangat mahal dan spesifik, maka sangat masuk akal jika teknologi ini memerlukan banyak biaya. Yang kedua adalah memperkecil lapangan pekerjaan. Dengan teknologi AI, perusahaan rela membayar teknologi ini dibandingkan menggaji karyawannya setiap bulan. Maka dari itu, sistem ini menciptakan pengangguran di masyarakat. 3. Tidak memiliki kreativitas. AI hanya melakukan tugas-tugas sebelumnya yang sudah dirancang dan direncanakan oleh manusia. Hingga jika pada suatu hari menginginkan suatu inovasi atau perubahan baru, mesin ini atau teknologi ini harus diatur kembali. Yang keempat, tidak tahu etika.
AI memang dapat membantu pekerjaan manusia di bidang organisasi dan perusahaan, tetapi pekerjaan yang masih ada hubungannya dengan manusia ternyata harus memiliki etika agar pekerjaan dan hubungan antar manusia bisa dapat berjalan baik. Hal ini yang tidak dapat dimiliki oleh AI itu sendiri. Dengan pengembangan artificial intelligence yang pertama ada big data. Big data adalah kumpulan informasi yang sering yang disimpan dalam basis data komputer dan dapat dianalisis menggunakan perangkat lunak yang dirancang secara khusus untuk menangani kumpulan data yang besar dan sangat kompleks. Yang kedua ada computing power. Computing power adalah dua prosesor memiliki daya komputasi yang sama, dan jika mereka dapat menjalankan program yang sama dan menghasilkan hasil yang sama. Artificial intelligence memiliki banyak produk yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada Face ID. Face ID merupakan produk yang dipakai untuk membuka kunci ponsel dengan sensor wajah. Selain kunci ponsel, Face ID digunakan untuk sistem keamanan dan pengawasan di bandara. Yang kedua, ada peta dan navigasi. Peta dan navigasi merupakan produk yang memudahkan Anda untuk melakukan perjalanan dengan nyaman dan cepat. Di sini, artificial intelligence mengidentifikasikan arus lalu lintas sehingga Anda tidak perlu khawatir terkena macet. Selain itu, untuk memvisualisasikan bangunan-bangunan di sekitarnya. Yang ketiga, ada e-payment. E-payment merupakan produk yang memungkinkan Anda untuk melakukan penyetoran, transfer uang, dan membuat akun di mana saja. Di sini, artificial intelligence memiliki peran dalam manajemen identitas, kontrol privasi, dan keamanan. Dan yang terakhir ada editor tulisan. Editor tulisan adalah fitur autocorrect yang terdapat pada ponsel Anda, sehingga akan menghindari typo ketika mengirim pesan. Di sini, artificial intelligence menggunakan machine learning untuk mempelajari bahasa, sehingga jika terjadi kesalahan, bisa dikoreksi.